Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka melakukan safar atau perjalanan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari, dan menjadi kebiasaan Nabi jika Nabi melakukan safar, beliau selalu memanggil sahabat-sahabat yang lain untuk ikut safar bersama beliau, dan beliau selalu menjadi amir, menjadi pemimpin dari safar mereka. Tatkala perjalanan berlalu, tengah-tengah perjalanan seorang sahabat, ada namanya sahabat Salman radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan hadis ini atau cerita ini, dan di antara mereka ada yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Taubah ayat 34, yang mana pada pertengahan ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang menyimpan hartanya berupa emas dan perak, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah dari zakat emas dan perak tersebut, mereka tidak menginfakkannya, fabashshirhum bi'adzabin alim, dan khabarkan kepada mereka ini tentang azab Allah yang pedih untuk mereka nantinya. Salah seorang sahabat bertanya tentang ayat ini, ya Rasulullah, bagaimana tentang ayat ini yang turun bahwasanya Allah menjelaskan simpanan harta manusia itu diberikan emas dan perak, selalu itu dikaitkan perhiasan dunia atau simpanan harta dunia yang paling manusia sukai, emas dan perak. Kemudian sahabat ini bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya apa sebenarnya harta yang terbaik yang kami simpan di dunia ini agar bermanfaat untuk kami di dunia dan di akhirat, sehingga jika kami tahu itu, kami akan menjadi orang pertama untuk menyimpan harta tersebut dan meraih sebanyak-banyaknya. Maka beginilah yang sosial semangatnya para sahabat menanyakan tentang kebaikan dan berusaha menjadi orang pertama untuk melaksanakan dan mengamalkan amalan kebaikan tersebut. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan sahabat tersebut, wahai sahabat, sesungguhnya harta yang terbaik yang kalian simpan di dunia ini adalah yang bermanfaat bagi kalian, afdaluhu lisanun zakir, yaitu lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah, wa qalbun syakir, dan hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi, dan seorang istri yang salihah yang mendukung suaminya dan keluarganya dalam perkara keimanan, ketakwaan dan kebaikan. Inilah tiga harta yang terbaik yang kalian bisa raih di dunia ini, wahai para sahabat. Jika tiga ini ada pada kalian, maka kalian akan bahagia dunia dan akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah lisan yang zakir, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Zikir ini umum, boleh jadi baca Al-Quran, boleh jadi zikir dengan muqayyad atau zikir mutlak. Zikir muqayyad sesuai dengan waktu, sesuai dengan sebab. Masuk masjid baca zikir, keluar masjid baca zikir, naik kendaraan ingat Allah baca zikir, turun kendaraan baca zikir, ingat pada Allah, mau tidur ingat Allah baca zikir. Ini zikir muqayyad, lisan zakir, senantiasa lisannya itu basah dengan kalimat-kalimat Allah, atau dia memperbanyak dengan zikir mutlak, kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Zikir mutlak kapanpun boleh kita membaca walau tidak ada sebab. Maka orang-orang yang senantiasa lisannya berzikir kepada Allah, maka dia telah memperoleh harta yang terbaik yang dia miliki di dunia ini. Walau mungkin dia orang yang paling miskin di dunia, walau mungkin dia tidak memiliki harta yang banyak, namun lisannya senantiasa berzikir kepada Allah, maka dia orang yang bahagia di sisi
Kaum muslimin, ingatkah ketika para sahabat bertanya di suatu hari kepada Rasulullah SAW, ketika mereka kebingungan ingin mengamalkan semua amalan yang telah disyariatkan dalam Islam ini, begitu banyak, zikir ini, zikir itu, salat ini, salat sunnah itu, begitu banyak, dan tidak mungkin semuanya bisa diamalkan dalam sehari semalam. Maka sahabat ini tanya Rasulullah, ya Rasulullah, inna syara'a al-Islam qadrat 'alayya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini begitu banyak. Kira-kira adakah amalan dari semua amalan yang telah disyariatkan dalam Islam ini yang terbaik yang bisa aku amalkan? Atasyabbatu minhu atau atasyabbatu bihi, dan aku berusaha istiqamah dengan amalan tersebut. Lihat para sahabat, sekaligus sahabat hati yang begitu bersih, yang begitu semangat dengan kebaikan, tapi tidak mampu untuk melaksanakan semua kebaikan-kebaikan yang ada dalam Islam. Apalagi kita manusia biasa yang sedang sahabat, makhluk akhir zaman. Apalagi kita, ini para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Jawaban Nabi singkat. Tahukah kalian amalan apa yang bisa istiqamah? Yaitu lisan kalian senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai bentuk macam zikir-zikir yang telah disyariatkan. Perbanyak zikir kepada Allah, karena sungguh dengan banyaknya zikir kita itu akan memperbanyak taman-taman surga itu nantinya, diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah, diisi dengan kalimat-kalimat tahlil, diisi dengan kalimat-kalimat tasbih. Siapa yang paling banyak zikirnya, maka dia paling banyak mengumpulkan taman-tamannya di surga yang telah Allah persiapkan baginya. Dalilnya apa? Ketika Nabi Isra Mi'raj, ketika Nabi mengambil perintah salat, turun bertemu dengan salah seorang Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, aqri minni ala ummatik assalam. Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum anna al-jannata thayyibatul turbah wa 'adbatul ma' wa annaha qi'an. Dan khabarkan kepada umatmu, wahai Muhammad, sesungguhnya surga itu begitu suci dan indah tanahnya, dan air yang begitu segar, dan bentuk surga itu datar. Kata Nabi Ibrahim, wa dzarasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dan taman-taman surga itu adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi kalimat tahmid, kalimat tahlil, kalimat takbir, kalimat tasbih itu adalah taman-taman surga. Siapa yang melazimkannya, siapa yang memperbanyaknya, maka otomatis dia sedang memperbanyak pundi-pundi ataupun amal di surga nantinya berupa taman-taman surga tersebut. Sebaliknya, siapa yang mengumpulkan zikir-zikir yang tidak baik, yang tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka zikir-zikir tersebut tidak menjadi taman-taman surga. Karena tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka cukupkanlah dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat Nabi adalah harta yang baik kita simpan. Yang kedua adalah qalbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Bagaimana kita? Tatkala hati seseorang bersyukur, maka dia mampu menerima segala bentuk qadar baik dan qadar buruk Allah. Tak pernah dia menolak ataupun mempermasalahkan kejadian-kejadian yang terjadi pada dirinya. Dia terima semuanya dengan lapang dada. Baik rezeki yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan, sakit yang Allah berikan, dia terima dengan lapang dada. Dia ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Maka orang yang telah sampai pada derajat
keadaan ini, sungguh dia begitu bahagia karena tidak ada yang dia khawatirkan, karena hatinya bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab kesyukuran yang tadi diawali karena lisannya senantiasa bersyukur, senantiasa berzikir kepada Allah. Contoh mudah jemaah rahmati Allah, bagaimana hati kita bersyukur. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah la yarda 'ala 'abdi an ya'kula al-aklah wa yahmadullah." Sesungguhnya Allah meridai hamba-Nya yang makan dari makanan yang dia dapat dari yang halal. Setelah dia makan, dia ucapkan alhamdulillah, Allah ridha dengannya. Begitu juga orang-orang yang mendapatkan minuman dengan cara yang halal dan dia minum dengan cara yang halal, setelah itu dia mengucapkan alhamdulillah, Allah ridha dengannya. Ini hal yang paling terkecil. Bagaimana lagi dengan hal-hal yang lain? Dia bersyukur ketika Allah jadikan dia di antara hamba-hamba Allah terpilih di dalam masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat. Bersyukur. Di mana masih ada orang-orang yang tertidur di rumahnya, atau tidak terpanggil hatinya untuk datang ke rumah Allah ini untuk mendengarkan khutbah atau salat bersama jamaah, terlebih dari mereka kebaikan-kebaikan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah. Saking syukurnya Nabi, beliau tampakkan kepada Allah ibadah yang begitu luar biasa. Ibadah beliau di malam hari begitu luar biasa, salat malamnya luar biasa. Ketika hati seseorang bersyukur kepada Allah, maka dia akan tampakkan keimanannya, ketakwaannya, amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi dari orang-orang yang bersyukur. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yanfa'u la malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim." Maka nanti di hari kiamat tidak ada manfaat lagi harta, tidak ada manfaat lagi anak-anak, kecuali seorang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersyukur, hati yang terbebas daripada kekufuran, kesyirikan dan hal-hal yang merusak daripada hati. Dialah orang paling bahagia nanti ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Harta yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zawjatul mu'minatun tu'inu ala imanihi." Yaitu seorang istri yang salehah, seorang istri yang beriman, yang baik keimanannya, yang senantiasa mendukung suaminya atau keluarganya di dalam ketaatan kepada Allah, dalam keimanan kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong dalam permusuhan dan berbuat dosa. Maka dari itu, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang suami wajib untuk menterbiah istrinya, mendidik istrinya agar istrinya itu dapat membantu dia dalam ketaatan kepada Allah. Sungguh sulit sekali bagi seorang suami untuk melakukan kebaikan tatkala istrinya tidak mendukung. Maka telah menjadi sebuah kewajiban bagi kita seorang suami, seorang ayah mendidik anak perempuannya, dan seorang suami mendidik istrinya agar istrinya tahu tentang akidah yang benar, tentang muamalah yang benar, tentang tata cara beribadah yang benar, ajarkan mereka. Karena sungguh orang-orang yang suami istri yang saling mendukung dalam ketaatan kepada Allah, Nabi mendoakan rahmat kepada mereka. Nabi meminta ampun kepada mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rahimallahu rajulan." Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang ia bangun di tengah malam, kemudian ia salat malam, dan dia berupaya untuk membangunkan istrinya pula. Tatkala istrinya abad enggan, dia tidak mau bangun, warasya fi wajhil ma, dan dia berusaha memastikan air di wajah istrinya sampai istrinya pun bangun dan salat bersamanya. Sebaliknya seorang istri ketika dia bangun di luar, kemudian dia salat malam dan dia membangunkan suaminya, tatkala suaminya enggan, dia mau bangun malam dan sebagainya, istrinya berupaya
sakinah, ketenangan, mawaddah, warahmah di dalam keluarga yang senantiasa saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka seharusnya hadis ini selalu menjadi acuan bagi kita. Harta yang terbaik yang kita miliki inilah tiga: rumah binasa, keluarga binasa, semuanya tidak akan mengikuti kita kecuali amal yang akan bersahabat dengan kita di kuburan kita ini nanti. Maka dari itu perbanyaklah zikir kepada Allah dan senantiasa kita menjadi hati kita bersyukur kepada Allah dan berupaya untuk menjaga istri dan keluarga kita untuk sama-sama mendirikan salat, sama-sama menegakkan kalimat Allah la ilaha illallah baik di rumahnya, di rumah tangganya maupun di antara masyarakatnya, agar hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Fatih sendiri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengumpulkan harta yang terbaik sesuai dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Dakwah semampumu.